Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan masuk ke uji prasyarat analisis ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam uji prasyarat analisis ini, kita harus tahu dulu konten besarnya ya. Ini adalah bagaimana sebuah penelitian dan statistik digunakan. Yang pertama, suatu penelitian itu biasanya dimulai dari masalah. Jadi masalah, nah masalah itu akan menampilkan hipotesis atau dugaan dari masalah yang ingin menjadi fokus dari sebuah penelitian. Ya. Kemudian dari hipotesis ini, maka kita akan mendapatkan variabel-variabel yang menjadi fokusnya. Variabel itu adalah sesuatu yang menjadi besaran atau sesuatu yang menjadi penelitian, menjadi fokus penelitiannya. Misalnya gini, misalnya bagaimana sih hubungannya antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika. Berarti ada variabel motivasi belajar dan ada variabel satu lagi adalah hasil belajar matematika. Misalnya ada sebuah dugaan, hipotesisnya, apabila genggaman seseorang kuat, kekuatan genggaman itu kuat, maka larinya juga kuat. Jadi hipotesisnya kekuatan genggaman itu akan menentukan kecepatan lari seseorang. Itu hipotesis, dugaan hipotesis itu. Ya. Nah, dari hipotesis itu akan ada variabel-variabel. Kalau dalam contoh tadi berarti genggaman variabel, kekuatan genggam, dan satu lagi variabelnya kecepatan lari. Kalau hipotesisnya pengaruh perhatian orang tua dan hasil belajar siswa, berarti ada dua variabel. Yang pertama adalah perhatian orang tua, dan variabel kedua adalah hasil belajar. Tuh, kira-kira seperti itu ya fokusnya. Dari variabel-variabel ini, maka dilakukanlah tinjauan teoritis. Karena apa? Karena variabel tadi misalnya perhatian orang tua kan harus diukur. Apa sih perhatian orang tua itu? Cara mengukurnya pakai apa? Pakai wawancara atau pakai pengamatan observasi atau pakai orang tuanya dikasih pilihan ganda. Ya, dia suruh milih atau dia suruh menjawab pilihan-pilihan yang sudah disiapkan. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk membuat alat apa? Nah, untuk bisa membuat instrumen alat ukur itu, maka harus dilakukan kajian tentang apa? Kajian tadi tentang apa sih yang dimaksud dengan perhatian orang tua. Namanya disebut mencari konsep-konsepnya dulu. Dari kajian itulah bisa ditimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berfungsi untuk mengukur perhatian orang tua. Apa sih yang dimaksud dengan hasil belajar siswa? Dikaji dulu, apa itu hasil belajar, apa itu ini. Nanti dari situ bisa diukur. Nah, sehingga lahirlah instrumen atau alat ukur. Bentuknya bisa berupa alat. Misalnya kalau genggaman tangan, itu berupa alat karena dia mesin yang mengukur. Tapi kalau misalnya perhatian orang tua, bentuknya tidak berupa alat, tidak berupa mesin, tapi mungkin berupa pertanyaan-pertanyaan. Itu juga disebut dengan instrumen. Jadi instrumen itu adalah alat ukur variabel yang menjadi fokus perhatian. Alat ukurnya bentuknya bisa berupa mesin, bisa berupa angket, bisa berupa wawancara, bisa berupa tanya jawab, tes ya, tes soal gitu ya. Nah, sebelum ini alat ukur digunakan, dia harus diuji validitas dulu. Apa itu uji validitas itu? Itu untuk mengukur apakah instrumen ini sudah baik atau belum. Jadi menguji apakah instrumen ini sudah baik atau belum. Setelah lolos, barulah instrumennya dipakai untuk mengambil data. Nah, setelah diambil data, sudah diambil datanya, baru lakukan analisis. Nah, sebelum dilakukan analisis, ada uji prasyarat analisis. Inilah kita sekarang ada di sini nih. Dari rangkaian yang panjang ini, uji prasyarat analisis itu di sini. Ternyata setelah analisis prasyaratnya sudah lolos, baru dilakukan analisis. Jadi tidak bisa kita menganalisis langsung, dapat data nih langsung kita analisis, nggak bisa. Harus dilakukan uji prasyarat dulu. Jadi panjang sekali. Setelah analisis data, nanti baru kita menguji hipotesis. Apakah tadi dugaan kita itu sesuai atau tidak? Terbukti benar atau tidak dugaannya? Berarti menguji hipotesis, baru dapat kesimpulan. Ini adalah rangkaian besarnya dari sebuah penelitian. Nah, kita sekarang ada di sini. Uji prasyarat analisis. Apa itu uji prasyarat analisis? Yaitu adalah uji
yang dilakukan sebelum dilakukan analisis. Ya, analisisnya kan bermacam-macam. Ya. Nah, di sini ada beberapa uji. Ada uji prasyarat linearitas. Uji prasyarat normalitas dulu. Normalitas ini digunakan untuk hampir semua hipotesis. Jadi ingin menguji adanya hubungan, ingin menguji adanya perbedaan, ingin menguji adanya pengaruh. Itu semuanya tetap harus lolos uji normalitas. Jadi uji normalitas itu dipakai hampir semua inferensial pembuktian. Ya. Kalau uji homogenitas ini biasanya hanya digunakan untuk yang menguji kelompok-kelompok adanya perbedaan antara kelompok A dengan kelompok B. Jadi uji homogenitas ini tidak semua ya hipotesis itu menganalisis satu hipotesis itu harus menggunakan uji, tidak semua. Kalau normalitas semua. Ada uji linearitas ini hanya digunakan untuk analisis korelasi dan regresi. Korelasi ini hubungan, regresi itu artinya predicted. Ya, regression itu prediksi. Ya. Jadi ada 4 ya. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah uji normalitas dulu ya. Ini sekarang pada pertemuan ini fokusnya di uji normalitas. Nah, uji normalitas ada beberapa perhitungannya, ada beberapa cara hitung, ada chi-square, ada Kolmogorov, ada Lilliefors, ada Shapiro, ada Jacques-Vibera. Jadi ada beberapa ya. Nah, yang kita bahas di sini nggak mungkin semuanya, nggak cukup waktunya. Jadi kita hanya Lilliefors dan chi-square. Kenapa kalau Lilliefors? Lilliefors itu biasanya digunakan untuk datanya yang sedikit dan dia datanya tidak berkelompok. Ya. Sedangkan untuk chi-square, tapi bukan berarti Lilliefors data banyak nggak bisa ya. Lilliefors itu tuh datanya bisa, tapi agak repot menghitungnya karena harus dihitung semuanya. Karena tidak dikelompokkan kalau Lilliefors. Kalau chi-square cocok ini untuk data yang banyak dan dikelompokkan. Kalau Lilliefors sedikit dan tidak dikelompokkan, tidak perlu dikelompokkan. Nah, kita akan fokus di Lilliefors dulu nih. Setelah itu baru chi-square. Kalau sempat waktunya nanti chi-square. Kalau nggak sempat ya kita Lilliefors saja. Nah, jadi itu mungkin ya alasannya kenapa kita uji normalitas kita dahulukan dan Lilliefors dan chi-square yang menjadi pilihan dalam pertemuan kita ini. Ya. Untuk uji normalitas dengan chi-square rumusnya seperti ini. Nanti bisa dicatat aja ya. Nah, kemudian ini untuk Lilliefors ya. Ini juga sama, nanti bisa dicatat ya. Lilliefors di sini ada syarat apa? Kenapa kok kita pakai Lilliefors? Di sini juga bagaimana signifikansi ujinya ya. Dan langkah-langkah pengujiannya. Nanti boleh dicatat ya. Silakan dicatat. Ya. Di pause nanti videonya ya. Mungkin itu ya untuk pengarahan awal tentang uji prasyarat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.